Assalamualaikum, salam olahraga. Ada beberapa info yang akan saya sampaikan mengenai Patrick Kluivert untuk para penggemar olahraga khususnya sepak bola dimanapun berada. Patrick Kluivert dikontrak oleh PSSI tanggal 8 Januari 2025. Saya belum bisa pastikan harganya berapa, dikontrak 2 tahun hingga 2027. Jadi mulai 8 Januari 2025. Secara cepat saja ada 8 pertandingan yang telah Patrick Kluivert sajikan bersama timnas Indonesia. Dari mulai Januari hingga hari ini saya rekaman 13 Oktober, Senin 13 Oktober 2025. Ada 8 pertandingan, 3 kali menang, 1 kali imbang, 4 kali kalah. Jumlah gol memasukkan 11, kemasukan 15, minus 5. Silakan menilai sendiri. Saya akan bacakan pertandingan-pertandingan itu kapan dan hasilnya berapa. Pertandingan pertama, dari mulai Januari dia menjabat sebagai pelatih timnas senior Indonesia. Pada 20 Maret 2025, Australia melawan Indonesia ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil kalah 5-1 di kandang Australia. Pertandingan kedua, Kluivert dengan timnas Indonesia masih di ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026, yaitu pada tanggal 23 Maret 2025. Indonesia berhasil menang 1-0 melawan Bahrain. Kemudian pada tanggal 5 Juni 2025 Indonesia melawan Cina Tiongkok. Indonesia menang 1-0. Kemudian pertandingan keempat, Patrick Kluivert bersama timnas masih dalam ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Jepang melawan Indonesia pada 10 Juni 2025. Hasil akhir 6-0. Pertandingan kelima, Indonesia melawan Cina Taipei merupakan laga persahabatan atau match day yang masuk kalender FIFA pada tanggal 5 September 2025. Hasil Indonesia menang telak 4-0. Ingat, ini laga persahabatan. Kemudian laga persahabatan lagi pada 8 September 2025. Indonesia melawan Lebanon ditahan imbang 0-0. Laga persahabatan itu ya. Kemudian yang dalam 2 hari terakhir ini pada tanggal 9 Oktober 2025 dalam ronde keempat babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia melawan Arab Saudi. Seperti yang kita ketahui, Indonesia kalah 2-3. Itu pun 2 gol dari penalti, bukan dari open play. Pertandingan terakhir ke-8 yang baru saja kita saksikan pada 12 Oktober 2025, Irak melawan Indonesia. Irak menang 1-0. Itu saja yang dapat saya sampaikan. 8 pertandingan Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia. Dari 8 kali pertandingan, 3 kali menang, 1 kali imbang, 4 kali kalah. Jumlah gol memasukkan 11, kemasukan 15. Jumlah gol memasukkan 11, kemasukan 15, minus 5. Kalau menurut saya pribadi ya, soalnya berbagai macam rumor atau pendapat boleh-boleh saja, termasuk saya sebagai penggemar olahraga terutama sepak bola. Dari hasil data yang bisa kita lihat 8 pertandingan tidak begitu signifikan, tidak ada grafik yang membaik
kalau menurut saya dari Patrick Kluivert. 8 pertandingan, 3 kali menang. Itu pun menangnya lawan Bahrain dan Cina 1-0, 1-0 lawan Cina Taipei laga persahabatan. 1 kali imbang lawan Lebanon, 3 kali kalah lawan Australia, Jepang, Arab Saudi dan Irak. Kalau menurut saya secara pribadi kurang bagus Patrick Kluivert menangani timnas Indonesia dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 10 bulan. Belum ada hasil yang memuaskan, biasa-biasa saja, bisa saya bilang agak sedikit kurang berkualitas, terutama pada pertandingan Arab Saudi melawan Indonesia. Saya ulang, pada pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi di Stadion Raja Abdullah di Saudi, Indonesia kalah 2-3. Yang saya mau bahas bukan masalah siapa yang diturunkan, tapi ini posisi pemain ideal. Misalnya kalau Kevin Perdong itu memang sayap kiri atau disebut juga winger. Karena cedera tidak masalah, harusnya diganti dengan winger juga yang memang posisinya winger sebelah kiri, yaitu kalau menurut saya Marcelo Ferdinand. Pertama, kenapa Marcelo Ferdinand tidak masuk line up bahkan di bangku cadangan? Saya juga kurang mengerti. Kedua, posisi Yakob Sauri. Kalau menurut saya sebagai pemain tarkam yang berlevel masih rendah, posisi ideal itu adalah posisi pemain yang paling nyaman untuk bermain hingga tahu posisi kosong, kapan kita bisa lari, kapan kita bisa bertahan. Yakob Sayuri itu aslinya adalah winger kanan. Kenapa ditaruh di back kanan? Itu yang saya agak bingung. Kemudian Mark Locke, pemain tengah yang selama ini kita memenangkan pertandingan, 2 pertandingan kita melawan Cina 1-0, melawan Bahrain 1-0. Tom Haye hampir selalu menjadi starter. Kalau mau coba-coba di pertandingan laga persahabatan, saya tidak masalah. Ini kan pertandingan krusial, 2 pertandingan di babak keempat, 2 pertandingan akhir babak keempat untuk masuk ke ronde 5 atau langsung masuk menjadi finalis Piala Dunia 2026. Yang saya bingungkan, Mark Locke ditaruh di gelandang tengah. Memang posisi di Persib dia memang gelandang tengah, tapi kalau capsnya di timnas itu lebih banyak Tom Haye. Itu menurut saya ya kesalahan Kluivert, tidak menempatkan Tom Haye dari awal pertandingan. Kemudian striker, dia menaruh striker utamanya bukan oleh Romeni. Itu yang saya bingungkan. Ya walaupun di babak kedua diturunkan. Itu saja jadi protes dari saya, kenapa posisi ideal seorang pemain itu dirubah. Itu saja. Kalau mengenai siapa yang ditempatkan saya nggak masalah, tapi posisinya adalah posisi ideal dia. Jadi posisi nyaman dia, bisa mengeluarkan potensi-potensi yang dan kualitas dan yang dia punya. Itu menurut saya. Masalah hasil menang atau kalah itu kita sebagai olahragawan fair antara menang, seri atau kalah. Tentu saja kita sebagai bangsa Indonesia dan netizen Indonesia ingin menang. Saya juga ingin menang. Cuma yang saya sesalkan kenapa posisi ideal pemain dirubah. Itu saja. Oleh Romi harusnya masuk di depan dari babak pertama kalau menurut saya. Miliano Jonathan itu tidak jelek, bagus. Malah dia sprint dia dari kanan itu ditackle oleh pemain belakang Arab Saudi, itu menghasilkan tendangan bebas dan menghasilkan penalti karena sundulan dari Jay Indes berhasil mengenai tangan pemain belakang dari center back Arab Saudi, terjadi penalti. Bagus, tapi kalau saja oleh Romeni
diturunkan dari babak pertama itu akan merubah semuanya. Tapi sudah terjadi. Saya harus menerima, kita harus menerima hasil akhir apapun Kluivert buat atau gimana. Saya protes sebagai pesepak bola lokal junior, tarkam lah, berlevel rendah. Dan wajar saya sebagai netizen sepak bola Indonesia kurang menaruh respek terhadap Patrick Kluivert karena kurangnya penempatan posisi ideal pemain, kurangnya menaruh dari awal pemain yang lebih bagus dan lebih berkualitas. Itu saja dari saya. Skor akhir Indonesia 2, Arab Saudi 3. Kita harus menerima, saya juga harus menerima. Nanti dievaluasi lagi bagaimana diputus kontrak Sintayong. Diputus kontrakkah Kluivert? Karena kontraknya setahu saya masih 2 tahun sampai 2027. Ini baru 10 bulan. Yang pasti yang saya tahu kalau diputus kontrak itu pembayaran sisa kontraknya harus diberikan. Jadi PSSI kalau mau mengganti lagi dengan Sintayong atau dengan pelatih lain, Kluivert harus menerima kompensasi gajinya. Atau mungkin Kluivert ditaruh di Timnas Junior Indonesia. Kemungkinan saya hanya berpendapat positif saja. Saya tidak mau berpendapat yang negatif. Saya inginnya yang positif. Kita kalah harus menerima. Memang itu hasil akhirnya. Nanti evaluasi sesuai kapasitasnya PSSI, Erick Thohir atau badan CEO PSSI. Nanti mengkaji apapun yang terjadi, kita harus positive thinking dengan PSSI, dengan Erick Thohir. Pasti ada kesalahan dalam menuju kemajuan sepak bola di bidang apa saja. Kalau kita sekarang lagi membicarakan sepak bola, kita harus positive thinking walaupun hasilnya mengecewakan. Saya juga kecewa sebagai seorang pemain tarkam sepak bola dan seorang penggemar sepak bola, kecewa. Tapi kita harus menerima hasil akhir dan ingat, setiap kejadian pasti ada hikmahnya, pasti ada sisi positifnya yang akan lebih baik ke depan. Kekecewaan boleh saja dan itu wajar buat semua penggemar sepak bola di Indonesia dengan Patrick Kluivert. Saran saya untuk Pak Erick Thohir, kompensasi bisa dibayar, ini menurut pribadi saya ya, kompensasi bisa dibayar atau ditaruh di tim junior atau Kluivert. Kembalikan Sintayong ke posisi pelatih Timnas Indonesia. Itu menurut saya saran positif saja. Kalau kapasitas ya PSSI, Erick Thohir dan segala macam pemimpin-pemimpin di PSSI. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi Patrick Kluivert, saya ulang lagi, dari mulai 10 bulan, dari mulai Januari hingga Oktober, ada 8 pertandingan, 3 kali menang, 1 kali imbang, 4 kali kalah. Krusialnya 4 kali kalah itu pada pertandingan matchday ketiga dan keempat. Silahkan dibahas oleh PSI Erick Thohir. Saya sudah menyampaikan pendapat saya. Mudah-mudahan Sintayong dapat kembali melatih Timnas Indonesia. Karena ada alasan saya. Beberapa tahun belakang sebelum Patrick Kluivert datang, Sintayong lah yang melatih Timnas Indonesia sampai bisa melaju ke babak ketiga, ronde ketiga. Sekelas Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia 2026, dan sudah menyatu dengan Timnas Indonesia, baik yang naturalisasi atau pemain kita, pemain nasional kita sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada yang salah, saya bisa terima kritik dan saran. Assalamualaikum, salam olahraga.